tanggal 8 September 2013 saat aku sama Kia dan Mike ada di Malang. Saat itu juga Mike bawa jam 7 malam itu pergi tanpa ada kabar. Kepanikan seorang ibu seperti apa dong? Tahu sendiri, sekalipun itu bapak kandungnya dan aku sebagai ibu kandung khawatir, dan besoknya aku udah nggak tahu cara apa lagi yang aku mesti lakuin. Gugat cerai sang suami, benarkah ada perselingkuhan atau KDRT dalam rumah tangga Christy Jusung? Benarkah hingga saat ini Mike de Bagindas masih menyembunyikan anak sematawayang dari sang istri? Dan mengapa Dewi Persik serta Farhad Abbas seolah nyaman dengan segudang sensasi? Seperti apa kisah bahagia Saskia Gotik sekembalinya dari liburan di Pulau Dewata Bali? Serta bagaimana pula sepak terjang Jeremy Teti sebagai seorang entertainer. Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Jadi sekarang memang benar, hari Selasa kemarin saya memang sudah memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diwakilkan oleh lawyer saya, yaitu Tante Elsa Syarif. Saya belum mendapatkan jadwal sidang pertama itu kapan. Pekan ini kehidupan rumah tangga selebritis kembali harus diselesaikan lewat jalur perceraian. Seolah telah terjadi pemakluman, gugat atau menggugat cerai bukan lagi soal tabu untuk dilakukan. Inilah yang terjadi dalam rumah tangga Christy Jusung dan Jay Alatas yang baru mereka bina selama 8 bulan saja. Dalam waktu yang sangat singkat itu, Christy Jusung melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Selasa lalu. Setelah sempat menghindar, Christy Jusung akhirnya angkat bicara pada hari Kamis kemarin. Dan menariknya, meskipun ia yang menjadi penggugat, kesetiaannya terhadap Jay masih ia tunjukkan dengan masih melingkarnya cincin pernikahannya dengan Jay Alatas. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan Christy Jusung? Mengapa ia harus mengakhiri rumah tangganya dengan kata cerai? Masih. Kalau dibilang masih sayang, pasti masih sayang gitu. Karena kan memang ada kondisi di mana ini adalah jalan terbaik. Lebih baik aku mengalah demi kebaikan kita bersama. Memang perjalanan pernikahan juga baru 8 bulan gitu. Memang tapi setelah kita sama-sama berusaha dan sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi, sepertinya memang kita tidak menemukan titik terangnya. Jadi memang akhirnya kita berpikir daripada kita berdua saling menyakitkan, daripada nanti akhir ujungnya nanti berantem dan akhirnya hubungannya menjadi tidak baik, lebih baik saya memutuskan mengakhiri hubungan rumah tangga saya dengan Jay Alatas secara baik-baik. Saat jalur perceraian diambil setelah melewatkan pemikiran panjang, mengapa cinta mereka begitu cepat layu? Dan atas gugatan Christy ini, berbagai spekulasi pertanyaan pun bermunculan. Mulai dari benarkah ada perselingkuhan yang terjadi, adanya KDRT, atau justru benar jika kehadiran Christy di tengah-tengah keluarga Jay Alatas tak bisa diterima dengan baik oleh anak-anak Jay. Jika menengok ke belakang, inilah perceraian kedua kalinya Christy Jusung setelah gagal membina rumah tangga dengan Hengky Kurniawan. Kala itu, kesibukan Christy dijadikan alasan yang memicu keretakan rumah tangga mereka. Ceraian saya itu bukan dikarenakan perselingkuhan. Kembali lagi kalau memang di mana saya memasukkan gugatan ini, memang keadaan kondisi rumah tangga saya memang saat ini memang sedang bermasalah. Tapi memang permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya memang belum bisa, dan mungkin biarlah ini menjadi rahasia antara saya dengan Jay Alatas dan juga keluarga besar kami. Tidak ada orang yang ingin melakukan perceraian kembali, melakukan yang namanya kegagalan untuk kedua kalinya. Memang tidak ingin. Tapi kembali lagi ketika saya memasukkan gugatan itu, bukan berarti ketika saya memasukkan gugatan itu memang itu adalah akhir dari segalanya. Kita kan masih harus melalui proses mediasi, melalui persidangan.
Karena itu dari kemarin selalu saya bilang sama teman-teman media, saya minta doanya yang terbaik. Kesibukan yang mungkin tidak bisa membagi waktu, dan memang karena ego masing-masing kita lah, dan itu ya ibaratnya untuk ya apa yang terjadi sama kita ya biar kita aja sendiri ngerti. Apa boleh dikata, Christy harus jatuh di lubang yang sama untuk kali keduanya. Kegagalannya kali ini seolah menjadi cambuk yang sangat menyakitkan. Apalagi sebelum gugatan cerai itu dilayangkan, Christy mengaku tidak lagi tinggal satu rumah dengan Jay Alatas. Tapi benarkah jika Christy masih membuka hati untuk membenahi keretakan rumah tangga mereka? Dan mengapa Jay justru memilih bungkam atas gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang istri? Kalau memang Tuhan masih mengizinkan saya memperbaiki hubungan dengan suami saya, Jay Alatas, kenapa tidak? Saya tidak pernah menutup kemungkinannya gitu. Makanya saya jalanin aja. Makanya sekali lagi saya minta doanya, minta yang terbaik. Mudah-mudahan saya dikasih jalan yang terbaik dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya hanya menggugat cerai saja. Saya tidak akan menggugat soal harta gono gini. Bentar, masih Pak. Pak, keamanan. Tolong Pak, saya nggak mau Pak. Tolong. Iya, dari sini aja. Tak apa. Impian membangun kerajaan cinta harus buyar sebelum cinta itu berjaya. Ini pula yang mendera keluarga Mike de Bagindas dan Vina. Bahkan proses mediasi keduanya harus gagal mempertautkan hati mereka. Dan anak kembali dijadikan alasan yang memantik api konflik di antara keduanya. Lalu benarkah jika Mike menyembunyikan sang anak sematawayangnya dari Vina? Membayangkan sekali ke aku, kayak orang gila sekali ke aku, sampai aku harus diumpetin anaknya. Kan sinting gitu kan, psycho gitu kan. Aku nggak habis pikir aja kalau misalnya orang dibilang persyaratan dari yang omongan kamu loh, yang ngacak-ngacak rumah gini-gini, itu kan dulu aku bisa mengakui. Dan bahkan dari kemarinan aku ketemu di luar kalian ya, di luar dari sebelum-sebelumnya aku ketemu Kia, aku lebih ketemu Mike duluan. Aku ngobrol berdua, aku cerita semuanya, dia cerita semuanya. Kenapa alasannya ini? Permintaan Vina kan saat ini bertemu dengan anak. Pertemuan dengan anak sudah dilakukan pada tanggal 25 November 2013. Mekanismenya memang begini. Saya sampaikan ke klien bahwa memang kapanpun Vina mau ketemu anak silahkan. Tetapi itu kan dijadwalkan. Masalah tempat tidak diberitahukan karena memang saat ini kita menghindari supaya tidak ada pertengkaran di depan anak, dengan emosi Vina atau emosi Mike bisa di depan anak kita nggak tahu, sehingga tempat tinggal sampai saat ini saya meyakini masih ada di Malang. Tak habis usaha serta tak henti air mata ketika Vina menahan rindu untuk bisa bertemu si buah hati tercinta. Bahkan sebelum perceraian mereka merebak di kalangan awak media, Vina sempat kehilangan kendali dan mengancam Mike jika ia tetap tak dipertemukan dengan sang anak. Sebenarnya gini, setiap orang yang emosi pasti itu keluar kata gila, termaksud ancaman. Nah, kenapa aku muncul bukti ancaman itu yang dibilang sama Pak Christian Siu itu? Kita punya bukti ancaman. Itu aku tulis lewat message pin pada saat tanggal 8 September 2013 saat aku sama Kia dan Mike ada di Malang. Saat itu juga Mike bawa jam 7 malam itu pergi tanpa ada kabar. Kepanikan seorang ibu seperti apa dong? Tahu sendiri, sekalipun itu bapak kandungnya. Dan aku sebagai ibu kandung khawatir, dan besoknya aku udah nggak tahu cara apa lagi yang aku mesti lakuin. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap di Celeb on Cam. Tidak hanya soal rumah tangga selebritis saja yang kerap diwarnai konflik, panggung hiburan tanah air juga kerap diwarnai sejumlah konflik yang terkadang ditunggangi sejumlah sensasi. Dan baru-baru ini, adu mulut antara Dewi Persik dengan pengacara Farhad Abbas menjadi buah bibir di tengah publik.
Konflik seolah tak asing lagi bagi dua sosok tersebut. Dewi Persik sebelumnya terlibat perseteruan panjang dengan Julia Perez serta silang pendapat dengan Umi Zubaida. Sementara Farhad Abbas terkenal lewat sejumlah kicauan kontroversialnya di akun Twitter tentang masalah